Halo Pia, selamat siang. Apa kabar Siap. ini? Alhamdulillah baik. Boleh kamu memperkenalkan diri kamu sendiri? Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pia Putri Sugiana, alumni Al Furqon, temannya Anissa Dwi. Oke. Oke, di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman menjadi seorang penerjemah secara langsung. Yang pertama, bahasa apa yang pernah kamu terjemahkan? Kalau untuk bahasa yang udah saya pernah terjemahkan sendiri itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena kebetulan Syekh yang datang dari Mesir itu bisanya dua bahasa dan saya juga menguasainya masih dua bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke, sudah berapa lama eh, menjadi seorang penerjemah? Kalau untuk menjadi penerjemah untuk orang luar sendiri atau apa negara lain sendiri itu baru tidak terbilang 1 tahun sih karena beliau itu datang ke Indonesia pada Februari sampai Maret itu 1 bulan, kemudian 2023, kemudian juga kemarin itu Oktober sampai sekarang November. Jadi bisa terbilang pernah dalam 2 bulan berturut, dalam 2 bulan, dalam 1 tahun, 1 tahun itu dalam 2 bulan menjadi penerjemah. Jadi tidak bisa terbilang 1 tahun ya kalau itu. Oh iya, oke. Lalu selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda menjadi seorang penerjemah? Kalau pengalaman sendiri sih, maksudnya di sini kayak impressionnya atau di pengalaman seperti apa? Pengalaman menjadi seorang penerjemah, menjadi itu. Hmm. Kalau pesan kesan atau apa? Kalau pengalaman saya sendiri sih dari awal menjadi seorang penerjemah itu pasti awal-awal agak gugup ya karena kita emang benar-benar orang Indonesia asli, orang Sunda gitu. Kita belajar ataupun saya belajar di pondok saya dulu itu 6 tahun menguasai belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi di pondok saya itu dulu belum ada syekh yang masuk. Jadi kita tidak berbicara langsung dengan syekh yang masuk, tapi di pondok yang sekarang saya itu dipertemukan langsung dengan syekh, tapi alhamdulillah sebenarnya untuk bahasanya sendiri syekh yang sekarang Profesor Dr. Khalid Saad Samuli MA ini beliau menggunakan bahasa Arab yang tidak terlalu rumit. Jadi masih Arab yang masih bisa terjangkau sama kita sebagai orang Indonesia. Kalau awal-awal pengalaman saya sih sempat gugup, pokoknya sempat gugup. Kemudian juga kayak bakal ngerti nggak ya, tapi ternyata alhamdulillah setelah karena mungkin sering juga kita bertemu dalam 1 bulan itu, alhamdulillah saya menjadi penerjemah full, kemudian juga setiap acara menjadi penerjemah dari dan beliau juga acaranya itu bukan hanya di pondok, ada acara yang seminar internasional seperti untuk BK kemarin ada juga, kemudian ada seminar untuk ibu-ibu pengajian ibu-ibu gitu, kemudian banyak juga sih yang lainnya juga dan untuk guru-guru sekolah seperti itu. Hmm. Lalu apa yang boleh dan tidak diperbolehkan dilakukan ketika menjadi penerjemah berdasarkan pengalaman? Kalau berdasarkan pengalaman saya sih ketika menjadi penerjemah itu, kalau misalkan tidak tahu arti atau kosakata yang sedang kita terjemahkan atau kita belum mengerti, jangan sampai kita menafsirkan atau kita jangan sampai mengira-ngira kosakata tersebut karena ada pengalaman saya juga eh, karena di sini diwajibkan semua guru itu atau guru asrama itu diwajibkan untuk menjadi penerjemah bisa mungkin di kelas hanya di kelas saja tapi dan saya perhatikan itu ada satu guru yang beliau itu ketika menerjemahkan eh, sepertinya mengira-ngira sehingga maksud yang disampaikan Syekh sama yang disampaikan beliau ke anak-anak itu berbeda. Nah, jadi ketika kita tidak paham lebih baik kita ke Syekh tanyakan ataupun kita meminta bahasa lain dari kata tersebut atau apa yang dimaksud dari kata tersebut. Dan yang boleh dilakukan itu seperti tadi, kita minta ulang saja. Ketika kita tidak mengerti, karena beliau kan orang Arab, tentu kan
fasih banget ya dalam pelafalan, dalam apanya itu nggak seperti orang Indonesia ketika menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, orang Indonesia tetap ada logat Sundanya, kemudian ada logat Indonesianya gitu. Tapi kalau orang Arab itu udah beda dan memang benar-benar kita harus paham seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian pertanyaan dari saya. Selamat siang.